Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Farmadi selaku dosen pengampu mata kuliah pengenalan pola, dan perkenalkan saya Tasya Lia Fajrina dengan NIM 211101632010. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian tengah semester, yaitu pengukuran jarak objek, dan di sini saya mengambil metode Kanwira. Seperti yang terlihat pada layar, di sini saya mengambil kelompok dedaunan. Di sini yang pertama ada kelas yang pertama yaitu daun jambu, kelas kedua ada daun keladi, kelas tiga ada daun mangga, kelas keempat ada daun pepaya, kelas lima ada daun pandan, dan di sini ada objek baru atau citra pembanding, dan saya mengambil objek daun sirih. Baik, untuk pengukuran objek ini kita menggunakan software Google Colab. Sebelum itu saya contohkan dulu bagaimana cara menggunakan Google Colab. Yang pertama, kita buka browser, kita klik Google Colab atau langsung diklik colab.research.google.com. Ini akan muncul di sini, kalian boleh mengklik new notebook. Namun saya sudah mempunyai file yang bernama saya sendiri. Nah, di sini bagaimana cara menggunakannya? Di sini kita upload dulu gambar-gambar yang ingin dihitung atau ingin diukur. Di sini saya sudah mengupload pada folder objek. Jika ingin mengupload terlebih dahulu, bisa klik files dan juga pada bagian upload to system storage. Nah, di sini setelah semua objek terupload, kemudian kita masuk ke program. Untuk menambahkan kode, bisa klik plus code di sini. Kemudian ini merupakan kode program yang akan dijalankan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai program penghitungan jarak menggunakan bahasa pemrograman Python dengan metode Canberra. Di sini kita akan mengimport terlebih dahulu library-nya, ada import CV itu, kemudian import numpy as np, kemudian ada import matplotlib.pyplot as plt. Nah, di sini import CV2 untuk membaca dan memanipulasi gambar, kemudian ada import numpy as np, yaitu mengimport library numpy yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk array. Dan juga ada import matplotlib.pyplot as plt, yaitu mengimport library dari matplotlib yang digunakan untuk menampilkan gambar. Setelah itu kita akan membaca citranya. Di sini saya ada kodenya, yaitu objek sama dengan cv2.imret, kemudian dalam kurung ini merupakan nama dari file objek yang sudah kita upload sebelumnya. Di sini membaca citra objek, yaitu objek gambarnya, dan menyimpannya pada variabel objek-objeknya. Di sini saya menamakan objeknya yaitu objek 1, objek 2, objek 3, kemudian untuk citra pembandingnya saya namakan dengan tes. Setelah itu, nyamakan ukuran piksel citra. Di sini ada kodenya, yaitu menggunakan cv2.resize. Kemudian dalam kurung objek dan juga ukuran yang diinginkan. Di sini saya mengambil ukuran 500 pixel. Setelah itu kita akan mengubah menjadi grayscale. Kodenya yaitu menggunakan cv2.gvtcolor. Kemudian dalam kurung ada objeknya dan cv2.color underscore bgr to gray. Nah, cv2.gvtcolor ini adalah sebuah fungsi pada library untuk mengubah warna atau konversi ruang warna pada citra. Fungsi ini dapat mengubah gambar dari ruang warna yang satu ke ruang warna lainnya, misalnya dari RGB ke grayscale ataupun sebaliknya. Setelah itu kita akan mengubah tipe data citra menjadi float 32, yaitu di sini kodenya np.float
32 dan kurung gray 1, 2, dan 3, yaitu mengikuti dari yang sebelumnya tadi. Kenapa jadi dilakukan seperti ini? Karena untuk memungkinkan perhitungan yang lebih akurat dalam pengolahan citra, terutama pada operasi yang melibatkan pecahan atau bilangan desimal, seperti perhitungan jarak antara dua citra dengan metode Canberra distance ini. Setelah itu kita akan menghitung atau menghitung selisih antara kedua citra, yaitu div 1 sama dengan objek 1 dikurang tes, yaitu objek dikurang dengan citra pembanding tadi. Jadi div ini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan perbedaan atau selisih antara dua citra yang dibaca dan diubah menjadi tipe data FAT32. Setelah kita menghitung selisihnya, kemudian kita menghitung nilai Canberra distance-nya. Untuk menghitungnya, di sini sudah terdapat rumusnya, yaitu Canberra underscore D1 np.sum dan kurung np.abs div 1 garis miring atau dibagi dengan np.abs dan kurung objek ditambah np.abs dan kurung tes. Kemudian di sini nanti akan ditampilkan hasil dari nilai jarak tersebut dan ditampilkannya dalam bentuk teks pada layar dengan fungsi print ini. Sedangkan visualisasi perbedaan antara objek dan citra pembanding ditampilkan menggunakan subplot gambar dalam bentuk persegi 4 dengan fungsi mshow dari library matplotlib. Ini dia menampilkan gambar pada kode berikut. Kemudian pada koordinatnya pada setiap subplot itu dihilangkan dengan menggunakan fungsi axis dalam kurung off. Nah, setelah kita ketikkan atau tuliskan kode seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian kita run saja. Nah, setelah kita run, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini, dan ini adalah perhitungan untuk kelas yang pertama. Di sini objek 1, 2, dan 3 mendapatkan jarak seperti ini. Nah, setelah ini kita lakukan hal yang sama kepada kelas-kelas yang lainnya. Di sini kita lihat untuk kelas-kelas yang lainnya, yaitu sini ada kelas yang kedua. Ini mendapatkan hasil seperti ini, terlihat pada layar. Kemudian kelas yang ketiga, kita mendapatkan hasil seperti ini. Kelas yang keempat, dan kelas yang terakhir. Nah, dari hasil perhitungan jarak tadi, maka kita mendapatkan jarak-jaraknya seperti berikut yang terlihat pada layar. Dan kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dari hasil ini ada jarak yang paling minimum adalah yaitu sebesar 54719,938. Nah, maka yang memiliki kemiripan dengan objek baru adalah pada kelas kedua, objek ketiga. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai perhitungan jarak objek menggunakan metode Canberra dan dengan bahasa pemrograman Python di Google Colab. Maka kita mendapatkan hasilnya tadi, yaitu pada kelas kedua, objek ketiga. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.